saya sudah bilang hati-hati. Ya, artinya yang 30% ini sadis, saudara ya. Sementara mayoritas rakyat yang tidak suka khilafah itu bukan orang-orang yang sadis, tapi orang-orang yang nurut. Ya, nah sekarang ini Anda sedang di dalam masa persimpangan, ada api dalam sekam di sana, yang semua didrive oleh agama. Nah, sama seperti kita dulu ya ganyang PKI, saya tidak berkata bahwa kita ganyang orang Islam, enggak. Saya tidak pernah menyatakan itu ya, saudara ya. Tetapi ada satu ya, kata ketuhanan ini hendaklah menjadi kata cinta, ya. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. 2. Semua ritual dan simbol, bahkan rumah ibadah, ya, ini mendatangkan bencana. Tak tahu. Lanjut. Siapa lagi? Ya, Ferdinand, silakan. Ferdinand, udah tadi Ferdinand. Yang belum siapa tadi nih? Ini Yusuf Pasaribu ini nggak pernah ngomong nih. Yusuf Pasaribu Amerika nih. Lanjut. Semua boleh ngomong ya. Semua bisa ngomong. Nanti saya kasih kesimpulan ya. Nanti saya nunggu teman-teman semua beropini semua. Lanjut, siapa lagi? Akan diam aja nih. Jadi gini. Ya, Ferdinand, lanjut. Kok di-mute, Ferdinand? Ferdinand, mikrofonnya tolong dinyalakan. Ya, jadi gini. Halo ya. Jadi begini ya, jelas ya. Jadi begini. Kalau bicara agama, itu otomatis ada berkelompok A, agama ini, kelompok itu. Itu yang menciptakan terjadi konflik. Kenapa? Di dalam komunikasi ada rasa, karsa, cipta, ya kan? Jadi untuk merdeka itu nggak bisa. Kita kan mau merdeka, siapapun ya, baik suami, istri, Pak Teddy, Pak Andi, Pak Paul aja, kadang-kadang kita kritik. Kalau kita kritik, kadang-kadang etika itu kadang-kadang oke. Tapi rasa kan nggak bisa. Rasa itu kan paling tinggi. Cipta, rasa, karsa, ya kan? If people listening agree with me that free will in fact doesn't exist, and siapa ini? Necessary for the distorsi. Jadi Bulusi memang dari politik, dari bidang apapun itu dikait-kaitkan agama, ya kan, dikit-dikit dikait-kaitkan agama. Karena agama kita, agama si A lain, agama si B lain, agama si C lain. Itu yang dikatakan pastor tuh bisa terjadi nggak benar juga agama itu. Artinya itu sifatnya transenden, pribadi sekali. Kalau udah pribadi sekali itu kan menyangkut rasa. Iman juga begitu kan, nggak sama dengan si A, si B, si C. Nah, hubungan kita dengan Tuhan juga beda. 7 miliar penduduk dunia ini juga, Tuhan Yesus juga beda. Ya, jadi kadang-kadang kita ini dalam berkomunikasi, ya ada etika, ya kan. Tahu di atas etika itu ada rasa, karena ada cipta, karsa. Makanya untuk merdeka itu ya macam-macam kan. Kita kan maunya merdeka, bebas, bahagia, damai sejahtera. Tapi karena rasa kita nggak enak, akibatnya ya kita kecewa, sakit hati, marah, emosi. Di situ bercampur aduk lah. Jadi rasa itu di atas segala-galanya, ya kan. Makanya ada perasaan, ya kan. Kita tersinggung, padahal Pak Teddy ngomongnya benar. Pak Andi juga benar. Pak Paul, Ibu Lucy benar. Tapi kadang-kadang ada yang mengkritik, langsung tersinggung. Ada rasa, perasaan, karsa, cipta, ya kan. Kita kan mau merdeka. Dalam kelompok kita aja itu bisa terjadi konflik. Karena pada waktu terjadi sesuatu dalam politik lah sekarang lagi trending. Perjanjiannya apa? Pokoknya kalah kita akui, kita kalah. Tahu-tahu apa ngomongnya? Minta hak angket, ya kan.
Padahal 3 orang itu udah sepakat, pokoknya kita kalah kita akui aja lah, menang nomor 1. Tapi nomor 3 dia buat hak angket. Mulanya apa dia bilang? Enggak. Artinya kan ada unsur hipokrit. Munafik-munafik itu ya kan. Itulah dekadensi moral yang terjadi secara global. Makin lama makin parah, makin lama makin parah, parah dan parah. Anak bapak aja saling bunuh, bicara juga nggak etis, karena rasa itu tidak ada. Di atasnya itu rasa. Cipta karsa kan. Ya, demikian. Lanjut yang lain. Oke, Saya akan tambahkan pelan-pelan. Ya, siapa? Sesuai ada. Oke, saya ini dulu ya. Ini yang dimaksud ya, saudara ya. Sekarang ini Indonesia ya ada di dalam sebuah persimpangan ya. Ini mungkin sepele ya, tetapi ini nggak sepele ya, ini nggak main-main ya. Ini kita dalam masa-masa yang ini masa tenang, tetapi sebenarnya api dalam sekam. Yang Anda lihat sekarang ini, ya saya perbesar ya muka saya ya. Yang Anda lihat hari ini, sorry ya, tadi saya sambil ngerjain beberapa pekerjaan ya, jadi saya tidak fokus. Tapi tadi sudah, ini begini saudara ya, ini adalah masa tenang Indonesia nih. Tetapi api dalam sekam, ya. Kamu pikir 25% pengusung khilafah, ya, plus ya separuh atau 10%-nya Ganjar, berarti 35% pengusung khilafah di Indonesia puas dengan hasil pemilu. Enggak, saudara ya. Mereka marah dalam hati mereka. Dari kemarin saya sudah bilang, hati-hati. Ya, artinya yang 30% ini sadis, saudara ya. Sementara mayoritas rakyat yang tidak suka khilafah itu bukan orang-orang yang sadis, tapi orang-orang yang nurut. Ya. Nah, sekarang ini Anda sedang di dalam masa persimpangan, ada api dalam sekam di sana, yang semua didrive oleh agama. Nah, sama seperti kita dulu ya ganyang PKI, saya tidak berkata bahwa kita ganyang orang Islam, enggak, saya tidak pernah menyatakan itu ya, saudara ya. Tetapi ada satu ya, kata ketuhanan ini hendaklah menjadi kata cinta. Ya, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. 2. Semua ritual dan simbol, bahkan rumah ibadah, ya, ini mendatangkan bencana. Karena itulah sumber konflik. Iya kan? Itu sumber konfliknya justru. Ya. Bentar, ini kenapa saya nggak bisa ini ya, saya nggak bisa mute ya. Bentar ya. Saya mute all. Jadi saya jadikan co-host ya. Nusir betul saya jadikan co-host juga ya. Semua ritual, simbol dari rumah ibadah itu adalah sumber konflik, saudara ya. Itu bahaya sekali, saudara ya. Ritual-ritual, simbol-simbol, ya, termasuk buku kitab suci, ya, termasuk di dalamnya kitab suci. Ini adalah sumber konflik semuanya ini. Bahaya sekali, saudara ya. Nah, dan ya, 3, ya, yang namanya agama, ya, yang ada institusinya, ini adalah justru adalah sebuah iblis. Apapun, saudara. Inilah iblis yang sejati, yang merusak cinta kasih ini, saudara.
tiga hal ini, ya. Kata ketuhanan, Anda bertuhan itu adalah sebuah cinta. Kalau Anda bertuhan, lalu Anda bertengkar gara-gara Tuhanmu beda, maka itulah iblis. Maka dari itu ritual-ritual, simbol-simbol, rumah peribadatan, bencana, ya, itu semua termasuk kitab suci. Ya, semua kitab suci, apapun, itu sumber konflik. Agama apapun, saudara. Itu adalah sumber konflik justru. Wah, serem ya, ekstrim ini saya ngomong nih. Ketiga, institusi dari agama itu adalah itu iblis itu sendiri. Ya. Karena gara-gara institusi agama inilah orang-orang mengenal nomor 2 ini, ya kan, yang diinstitusikan. Sebetulnya, nah ini kita ya, cinta itu ya tidak perlu institusi. Sebab ketika cinta diinstitusikan itu, maka cinta itu tidak menjadi cinta lagi, saudara. Cinta yang diinstitusikan itu menjadi sebuah, apa saudara? Sebuah kemunafikan. Ya kan? Sehingga Anda mau mencintai, gara-gara Anda mau mencintai, Anda dibatasi oleh administrasi. Yang perlu diadministrasikan adalah uangnya, materi dari cintanya. Ya, itu yang perlu diadministrasikan supaya cinta itu jangan sampai rusak. Laporan keuangan, ya kan, ketika terjadi pengumpulan dana, ya itu yang perlu diadministrasikan. Tapi cinta itu sendiri tidak boleh diadministrasikan. Karena cinta yang diadministrasikan akhirnya cintanya jadi korup. Tetapi materi dari cinta, ya, itu tadi ya pengumpulan dana atau pemberian, itu perlu diadministrasikan, ya, supaya jangan terjadi konflik. Sebelum konflik terjadi diadministrasikan, itu hal yang berbeda ya. Nah, itulah yang saya maksudkan dari awal, ya, bahwa sebenarnya kata Tuhan itu sendiri, loh kok enggak mau habis ya. Ya. Bedakan kata Tuhan dengan God ya. Tuan. Ya. Siapa yang menjadi tuanmu? Kata ilah ini ya tadi, cinta. Atau kebencian. Atau materi. Siapa yang menjadi tuanmu dari tiga ini? Cinta, kebencian, materi, institusi, orang, dan seterusnya. Nah, itulah siapa yang menjadi tuan, siapa yang mengatur hidupmu, siapa yang kepadanya kamu tunduk. Kalau kepada institusi kamu tunduk, habislah kau. Kalau kepada kebencian, kalau kepada materi kau tunduk, habis. Tapi kalau kau tunduk kepada hukum cinta, maka kamu tenang hidupmu. Karena semua bergerak karena cinta. Saya mengumpulkan dana karena cinta. Saya melakukan pekerjaan karena cinta. Saya pergi ke bank, saya pergi ngantau jadi PNS karena cinta. Nah, ini adalah sebuah ranah pribadi, tetapi harusnya menjadi kesepakatan bersama. Nah, materinya tadi diadministrasikan, saudara. Ya, materi itu diadministrasikan. Jadi pemahaman Pancasila itu, kita balik Pancasila ya, endingnya kan ke sana kita sebagai konstitusi dasarnya kita, saudara. Itu konstitusi dasarnya kita. Dari Pancasila ini, kamu mengaplikasinya, prakteknya apa?
Karena Pancasila ini nggak pernah berhasil di Indonesia. Pancasila itu tidak pernah berhasil di Indonesia. Karena apa? Nomor 2, nomor 3, 4, 5 ini ya selalu digagalkan oleh nomor 1. Ketuhanan itu yang jadi agama. Itu masalahnya, itu yang saya maksud, saudara. Kegagalan menerapkan Pancasila, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ya kerakyatan, keadilan, gagalnya gara-gara agama. Itu yang saya maksud, ya. Jelaskah saudara? Masa kurang jelas saya ngomong begini? Ya, jadi yang tadi Pak Teddy maksud, ya, yang tadi Pak Teddy maksud itu nggak salah. Yang Bu Lucy maksud tidak salah, Pak Ferdinand bilang nggak salah. Tetapi kalian nggak nangkep yang saya maksud. Gitu ya, ini suara komandan, masuk suara komandan. Waduh, ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.